Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Halo semuanya, gokil. Vilo. Iya. Ditemenin Vilo lagi nih, Vilo Sebastian. Karena Pandu lagi sibuk di Rukiah. Beneran? Enggak. Vilo mah serius sih. Vilo hari ini gue ajak main ke rumah. Karena kan kalau di YouTube channel gue, kita banyak ngomongin film-film yang akan tayang. Oke. Jadi banyak teman-teman yang datang ngomongin soal filmnya. Hari ini film yang mau gue bahas adalah film Sajen. Ya kan? Nah, film Sajen ini trailernya aja serem banget. Nah, kita lihat nih trailernya. Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Anaking Palyastay. Maaf, gue tanya, itu yang di dalam loker apa ya? Acara sendiri ojek balapan? Oh iya. Udah, jangan direkam-rekam lah. Bianca nggak bisa didiemin terus. Mau kamera ini balik, lo ambil di rumah gue. Gue kecewa sama lo. Gue lebih kecewa sama lo, Zan. Kita ini tuh udah temenan lama. Dan kenapa lo ngejudge gue? Lo kenapa nggak tanya apa yang sebenarnya terjadi sama gue, Zan? Ada korban lagi. Di sekolah, dia melihat, bahkan dia menjadi korban bullying. Yang bukan cuma menyerang fisik, tapi juga psikisnya dia. Kalau kamu lebih milih Alan daripada aku, cari sana, cari. Cari arwahnya yang masih gentayangan gara-gara bunuh diri. Setiap orang yang berdiri di sini pasti dikasih saja. Harusnya didoain. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهو في السماوات وهو في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ikhlasin semuanya ya. Nah, sekalian ada elu, nanti gue mau nanya-nanya nih ya dari pendapat lo sebagai orang yang bener-bener dekat dengan dunia spiritual yang kayak gitu-gitu, pendapat lo pribadi kayak apa gitu. Tapi kita hari ini akan ngobrol sama pemain-pemain. Oke, yang pertama yang kita akan panggil di film Sajen itu adalah pemeran yang agak-agak perannya agak mistis. Kita langsung panggil aja Pak Otik Pakis. Waduh. Oke, Pak Otik, selamat malam. Selamat malam. Itu apa, Pak? Biar agak terang untuk Sajen. Oh, iya iya. Si Pandu juga ada di rumah. Tapi nggak pakai ini. Lilin biasa, dia biasa ngepet. Oke, udah ada Jeffrey, udah ada Angga, udah ada Amanda, udah ada Stevie juga. Pak Otik jadi apa? Tukang masang Sajen. Tukang masang saja. Ya. Aku jadi Riza. Riza. Aku jadi Alanda. Alanda, itu ngapain dia? Jadi manusia plus jadi hantunya sih. Nah, Stevie jadi apa di situ? Jadi Bianca, antagonis yang sering ngebully dia. Oh, yang jahatnya. Jadi Sajen itu buat manggil apa ngusir? Buat persembahan dia. Jadi dia nanti terkonsentrasi di situ. Dia Oke. bisa bermandikan di situ, bisa makan di situ, segala macam di situ. Jadi nggak ganggu yang lain. Gitu. Riza ini sebenarnya bertiga itu temenan. Riza, Alanda, sama Keira. Kalau Alanda ini yang peraninnya Amanda Manopo. Iya, iya. Dan Keira cantik showgirl gitu. Jadi kayak ini bertiga ini kayak terbulinya gitu sih sebenarnya. Oh, yang dibully-bully. Yang dibully. Pasti yang bully lu. Ya kan? Yoi. Di Kuala Kumal, dia main di film gue juga galak loh. Di film ini galak juga. Di sini gue galak juga sih. Dan gue
yang ngancurin banget lah. Iya, yang nyebelin lah pokoknya. Yang ngebuat masalah paling besar. Kan ini kan ya film horor gitu kan. Pas lagi syuting di sana ada yang aneh-aneh. Emang kalau tuh emang bisa kalau kita kasih makanan dia jadi makan gak ganggu tuh? Bisa. Oh, Jadi bisa? sajen itu sebenarnya menghasilkan energi. Energinya itu yang dimakan sama mereka. Oh. Kalau udah makan gak ganggu? Belum tentu. Takutnya kok ada yang kalau udah makan gak ganggu, ada yang kalau udah makan minta lebih dari itu. Wih, serem amat. Film horor kan emang lagi rame juga nih. Kamu pernah ngerjain beberapa film horor juga. Bedanya apa nih si Sajen ini? Mungkin yang pertama karena filmnya kan ngangkat kasus bullying gitu, dan bullyingnya itu kan kayak kasus ya gimana sih siswa yang mati penasaran gitu sih sebenarnya. Jadi kayak masih gentayangan terus. Jadi bukan horor doang gitu, bukan yang kayak bener-bener apa ya Nek? Gimana sih kalau nonton horor tuh ya gitu kaget-kaget gini. Kalau ini kita banyak ceritanya, ada dramanya juga, nangis-nangisnya, ada bullyingnya. Nah itu karena ada bullying itu kan, jadi ada yang meninggal, jadi ada yang rohnya jadi gentayangan, jadi marah-marah, jadi ganggu gitu, jadi ganggu. Nah saya menaruh sajen itu supaya dia tenang, supaya jangan ganggu yang lain. Tapi saya juga peringatkan ke anak-anak yang sekolah, jangan ada bullying lagi, karena nanti jadi marah lagi. Dalam cerita ini ternyata bullying terus berjalan kan. Maka makin marah. Makin marah, saya nggak sanggup, saya juga kesel. Ada lah ya kesabaran saya, lihat yang diingatkan nggak mau, akhirnya sajen saya ambil aja. Di dalam cerita ini kita ambil, udah terjadilah gitu. Oke, dan itulah mulai serunya filmnya nanti di sini. Akhirnya datang. Serem juga ya. Emang benar Philo, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan misalnya kayak dibullying gitu, terus dia arwahnya jadi marah atau apa gitu? Ketika seseorang meninggal menyisakan dendam, rasa kesal, penyesalan, itu dia memang untuk lanjut ke tahap berikutnya lebih susah. Tahap berikutnya itu maksudnya apa? Nyebrang kemana tuh? Ke Batam? Kemananya bingung juga sih. Cuma kalau ya dari yang gua tahu ya, ketika masih ada penyesalan, kesal, emosi, dia akan nyangkut sementara di sini sampai masalahnya selesai. Oke. Philo, ini kan rumah gua nih. Lo kan udah tahu lah kan, gua lo sempet main ke sini kan? Dalam 2 tahun terakhir lo kan pernah beberapa kali main ke sini. Terus rumah gua ini agak serem gitu sekarang ini gitu. Which is bukan gimmick, bukan apa ya, maksudnya gue bener ngerasain gitu kan. Tadi lo dateng kan sebelum kita syuting nih. Ada nggak di sini di rumah gue? Ada. Kan waktu itu pernah ya yang pulang kemalaman, terus akhirnya nginep. Lo pulang kemalaman dari rumah? Terus disuruh Kak Puput buat nginep aja. Iya. Di lantai 2. Iya. Itu gue nggak bisa tidur sampai pagi. Karena minum kopi? Karena serem. Oh serem. Kopinya serem. Kopinya serem. Nah, apa gangguan apa? Sekarang kamar itu ditempatin si Katu loh, temen gue dari India itu. Dan dia sering diketok pintunya. Lo yang lo alamin apa? Yang gue alamin, jadi ada satu sosok cewek di lantai 2. Dia emang agak serem. Mungkin aktivitasnya kadang kayak nggak dipakai, itu yang ngebuat mereka betah di sana. Dan saat itu tuh gue ngerasa ada satu sosok cewek di arah deket dapurnya. Terus gue denger suaranya kayak gitu. Oke. Itu jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4? Makanya tadi kan sebenarnya gue nggak mau nginep, cuma Kaput bilang udah malam nginep aja gitu. Ya udah akhirnya gue stay, malah ya udah tidur pagi. Oke. Nah, karena kan emang di sini kan agak lagi gimana gitu ya. Nah, mumpung ada sajen juga, ini boleh nggak sih sebenarnya, tapi bakal membuat tenang nggak, Philo? Nggak tahu ya. Nggak tahu, gue juga takut. Ini percaya nggak percaya aja ya. Maksudnya kita coba taruh aja. Kan nggak ada ruginya juga. Maksudnya mudah-mudahan jadi ya ada manfaatnya lah. Amin. Ntar kita cobain. Nah, film Sajen akan tayang tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei, jadi semua orang harus nonton rame-rame tanggal 3 Mei nanti sebelum bulan puasa itu ya. Nonton sebelum bulan puasa, karena bulan puasa setannya dikurung nanti. Nggak ada di bioskop. Ya, makasih ya Jeffrey ya, thank you ya. Oke, Bang. Thank you, Sama-sama. Makasih ya semua ya. Dadah. Baik Pak, jadi Philo, katanya kan lo kan nginep di kamar gue yang ini kan? Iya. Kamar tamu kan di sini kan? Sekarang ini ditempatin sama Katu, teman gue dari India. Dia lagi di sini stay selama sebulan. Nanti kita taruh
kasih lihat di film tuh gimana cara naruhnya ya. Ini kan percaya nggak percaya beneran atau enggak kan juga nggak ada masalah dong. Kita bisa kasih lihat nih caranya tuh naruhnya kayak gini. Gitu. Tapi yang gue mau pastiin dulu adalah lo nggak bohong kan soal ada suara itu. Jadi kita nggak ada rekayasa sama sekali. Ini bukan gimmick juga, bukan cuma buat film ini ya. Karena emang Vilo pernah nginep dan itu yang terjadi ya. Oke, kita coba ya. Seru beneran nih gue. Ya, nih Katu ada di dalam nih. Katu. Supaya dia nggak takut, kita bohongin aja ya. These guys over here, they want to make your room smells good. Oke. Ya? Oke. Nah, ini sajennya apa ya? Iya. Di film dipakainya ini. Nah, ini apa aja nih? Ada apa aja? Ada macam-macam bunga, ada dupa. Yang sempat saya cerita tadi, setiap bunga punya aroma, dupa juga punya aroma. Ini nanti yang menghibur roh itu, mungkin dia akan menari dengan menghirup ini. Oke. Terus ini yang hitam-hitam arang. Ya untuk arangnya ya, bukan? Arangnya. Oke, tapi secara komposisi itu gini ya, ada sesuatu yang dipersembahkan. Secara ininya ya. Oke. Nah, misalnya kan gangguannya kan di kamar. Iya. Itu ditaruhnya juga di kamar. Ditaruhnya di sudut kamar. Oh, boleh kita coba ya. Ini bisa diambil satu aja gitu yang diambil. Kalau di filmnya katanya ada yang ditarik tuh. Iya. Curuluk cai di manggung, parabat di awang-awang, cai diis tanpa bisi, mundut nyatru kasih itu, mundut hala kasih eta, anaking palias teing, 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 anaking palias teing. Anaking palias teing. Oke, nah itu apa Pak tadi barusan Pak? Itu mantranya kah? Mantranya. Semacam kalau di Jawa juga ada namanya tolak bala. Oke, penolak bala. Penolak bala gitu. Cuman bahasanya ini kan bahasa Sunda. Iya. Kalau bahasa Jawa lain lagi. Oke, nah abis itu ditaruh di sini ditinggalin aja? Ditinggalin. Nanti ada saatnya diganti lagi yang baru, sampai terasa betul-betul yang nggak aman. Merasa sudah tenang yang tinggal di sini, ya udah berarti saya selesaikan. Nah, Vilo untuk orang yang di rumah yang ngalamin gangguan di rumahnya gitu, lo menganjurkan mereka untuk kayak gini atau enggak? Misalnya ada yang, rumah gue serem bang gitu. Kayaknya enggak deh. Karena? Ini aja udah migran. Lu udah pusing? Oh my god, serius? Di rumah kalau ada gangguan mending apa? Dia konsultasi kah atau doa kah? Atau? Mending dia berbuat ibadah aja sih. Berbuat ibadah, itu bisa membentengi diri ya? Belum tentu juga sih. Oh gitu. Cuman kalau ini sebagai salah satu bantuan lain ya? Untuk membentengi? Lebih baik kalau, mungkin kalau ada yang ngerti nggak masalah gitu. Cuma kalau nggak ngerti jangan coba kayak gini. Oke. Karena takutnya malah mancing. Oke, ini menarik banget ya obrolannya. Makasih sekali lagi buat Vilo ya. Makasih juga Pak udah ditunjukin cara-caranya. Mudah-mudahan ngebantu ya. Karena Katu tidur di sini malam ini. Dan kita lihat pagi ada cerita apa ya.